Belanda ya. Jadi Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya membentengi aparaturnya, karena bisa bandingkanlah dengan lembaga lain. Di Mahkamah Agung itu ada 5 rambu-rambu. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai propos terdepan. Yang keempat, pengawasan melekat berdasarkan Perma nomor 78 dan 9, di mana seorang pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, dan bila mana terbukti anggotanya melakukan perbuatan hukum dan pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, maka pimpinan akan kena sanksi. Yang kelima, siwas. Masyarakat bisa mengadukan langsung tingkah laku dan perbuatan yang tercela ya aparat penegak hukum di Mahkamah Agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi ada 5 sebetulnya. Jadi pertanyaan kok 5 pun masih ada yang terjerat, yang namanya kan oknum ya. Jadi 5. Di Mahkamah Agung sendiri ada satgas ya. Ada satgas yang tiap hari keliling ya, di lorong-lorong di ini keliling itu. Seperti itu. Jadi ya dari Mahkamah Agung sendiri seperti itu, apalagi sekarang pimpinan kita yang baru, yang mulia Pak Sunarto sudah punya kebijakan ya, kalau turun ke bawah nggak boleh dilayani ya, seperti itu, dan nggak boleh disambut secara berlebihan, dan bahkan beliau tidak bersedia di bandara disediakan VIP itu ya, dan mudah-mudahan hal tersebut juga bisa menambah kesadaran bagi oknum-oknum yang masih yang masih negatif seperti itu. Jadi tadi yang mulia Jubir sudah menyampaikan, saya hanya menambahkan bahwa sebagaimana sudah disampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh etik itu kan, sanksi etik itu kan tidak harus menerima ya, ketemu dengan para pihak pun etik seperti itu ya, ketemu para pihak pun etik, jadi begitu. Jadi sanksi etik itu tidak harus menerima ya, tidak menerima pun kalau hal yang dilarang itu kan ada di kode etik ya, kode perilaku, pedoman perilaku hakim itu apa yang dilarang itu kan ada di situ ya. Jadi etik tidak harus menerima itu ya. Kemudian dari Mbak Dian juga bahwa persidangan terhadap Hakim Surabaya sudah bergulir di PN Jakarta Pusat, di mana di sana disampaikan bahwa ya itu tadi kan sudah berbagai macam aturan ya, pengawasan kan. Nah kalau di sana tentunya kan, kalau itu peristiwa itu terjadi di PN itu kan pengawasannya pengawasan melekat dan siwas ya. Kalau itu aparat penegak hukumnya di tingkat PN sana itu ya ada Bawas, ya ada siwas, ya ada pimpinan langsung seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Pak masih kecolongan kan begitu? Lah kita kan tidak bisa, kan nggak selalu nguntit 24 jam dikuntit kan? Nah, kan tidak mungkin kita itu nguntit. Tentunya kan dia juga lebih pintar toh. Nah, seperti itu. Nah, artinya ya kalau kita udah all out mengawasi, hanya saja kan kita nggak mungkin nguntit kemanapun pergi kan, seperti itu. Ya intinya Mahkamah Agung terus berupaya meningkatkan pengawasan Mbak Dian, bahkan Mbak Dilum ada CCTV, pemasang CCTV dan lain-lain ya Mbak Dian. Ya. Oke. Belanda ya. Jadi Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya membentengi aparaturnya, karena bisa bandingkanlah dengan lembaga lain. Di Mahkamah Agung itu ada 5 rambu-rambu. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai propos terdepan. Yang keempat, pengawasan melekat berdasarkan Perma nomor 78
dan 9, di mana seorang pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, dan bila mana terbukti anggotanya melakukan perbuatan hukum dan pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, maka pimpinan akan kena sanksi. Yang kelima, siwas. Masyarakat bisa mengadukan langsung tingkah laku dan perbuatan yang tercela ya aparat penegak hukum di Mahkamah Agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi ada 5 sebetulnya. Jadi pertanyaan kok 5 pun masih ada yang terjerat, yang namanya kan oknum ya. Jadi 5. Di Mahkamah Agung sendiri ada satgas ya. Ada satgas yang tiap hari keliling ya, di lorong-lorong di ini keliling itu. Seperti itu. Jadi ya dari Mahkamah Agung sendiri seperti itu, apalagi sekarang pimpinan kita yang baru, yang mulia Pak Sunarto sudah punya kebijakan ya, kalau turun ke bawah nggak boleh dilayani ya, seperti itu, dan nggak boleh disambut secara berlebihan, dan bahkan beliau tidak bersedia di bandara disediakan VIP itu ya, dan mudah-mudahan hal tersebut juga bisa menambah kesadaran bagi oknum yang masih yang masih negatif seperti itu. Ya. Jadi tadi yang mulia Jubir sudah menyampaikan, saya hanya menambahkan bahwa sebagaimana sudah disampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh etik itu kan, sanksi etik itu kan tidak harus menerima ya, ketemu dengan para pihak pun etik seperti itu ya, ketemu para pihak pun etik, jadi begitu. Jadi sanksi etik itu tidak harus menerima ya, tidak menerima pun kalau hal yang dilarang itu kan ada di kode etik ya, kode perilaku, pedoman perilaku hakim itu apa yang dilarang itu kan ada di situ ya. Jadi etik tidak harus menerima itu ya. Kemudian dari Mbak Dian juga bahwa persidangan terhadap Hakim Surabaya sudah bergulir di PN Jakarta Pusat, di mana di sana disampaikan bahwa ya itu tadi kan sudah berbagai macam aturan ya, pengawasan kan. Nah kalau di sana tentunya kan kalau itu peristiwa itu terjadi di PN itu kan pengawasan melekat dan siwas ya. Kalau itu aparat penegak hukumnya di tingkat PN sana itu ya ada Bawas, ya ada siwas, ya ada pimpinan langsung seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Pak masih kecolongan kan begitu? Lah kita kan tidak bisa kan, nggak selalu nguntit 24 jam dikuntit kan. Nah, kan tidak mungkin kita itu nguntit. Tentunya kan dia juga lebih pintar toh. Nah, seperti itu. Nah, artinya ya kalau kita udah all out mengawasi, hanya saja kan kita nggak mungkin nguntit kemanapun pergi kan, seperti itu. Ya intinya Mahkamah Agung terus berupaya meningkatkan pengawasan Mbak Dian, bahkan Mbak Dilum ada CCTV, pemasangan CCTV dan lain-lain ya Mbak Dian. Oke.